dari seorang pembunuh yang kejam menjadi seorang pewarta Tuhan yang ulung. Sekali lagi Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih, kalau Tuhan punya rencana terhadap seseorang, Tuhan tidak mungkin menarik kembali rencana itu. Karena itulah karya agung Tuhan yang Tuhan percayakan dan nyatakan kepada orang-orang pilihannya. Shalom Bapak Ibu, Saudara dan Saudari, sahabat-sahabat Garam Dunia dimanapun Anda berada. Dari bacaan Kisah Para Rasul hari ini, bab 9 ayat 1-20, kita semua membaca dan merenungkan tentang pertobatan Santo Paulus. Kita kenal bahwa sebelum menjadi Paulus, namanya adalah Saulus. Saulus mengalami pertobatan di dalam perjalanannya ke Damsik atau Damaskus untuk membunuh para pengikut Kristus. Dan di momen itulah dia ditangkap oleh Yesus untuk menjadi pewartanya, untuk menjadi alat pilihan Tuhan. Karena itu dari pengalaman Santo Paulus ini, kita mau belajar bagaimana Allah menunjukkan kuasa-Nya untuk memilih dan mengangkat siapapun menjadi pembela dan pengajar jalan Tuhan. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Mungkin dalam kacamata kita manusia, kita mengatakan tidak mungkin, tetapi bukan bagi Tuhan. Bagi Tuhan segala sesuatu mungkin. Karena itu, meskipun Paulus adalah seorang penganiaya, tetapi justru dia dipilih, dipulihkan, dan diangkat martabatnya sebagai seorang pewarta. Karena itu, saya mengatakan dalam refleksi ini untuk kita sekalian, bahwa dari seorang pembunuh yang kejam menjadi seorang pewarta Tuhan yang ulung. Sekali lagi Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih, kalau Tuhan punya rencana terhadap seseorang, Tuhan tidak mungkin menarik kembali rencana itu. Karena itulah karya agung Tuhan yang Tuhan percayakan dan nyatakan kepada orang-orang pilihannya. Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih, siapapun pasti dipilih Tuhan dengan caranya Tuhan. Tuhan memilih kita dari keadaan kita, dari realitas diri kita. Tuhan memampukan orang yang Dia panggil dan Dia pilih dengan cara Tuhan. Maka pertanyaan untuk kita hari ini dalam refleksi kita, apakah kita siap dipilih oleh Tuhan untuk menjadi alatnya bagi kerajaannya? Supaya seperti apa yang dikatakan di dalam Injil Yohanes bab 6 ayat 52-59 hari ini, kita sungguh yakin dan percaya di dalam Yesus, roti hidup yang sejati itu, yang sudah menampakkan diri kepada Paulus, sudah menobatkan dia, juga menampakkan diri kepada kita dan menobatkan kita. Karena itu setiap kali kita merayakan Ekaristi, mata kita dicelikan, kebutaan rohani kita tersembuhkan, karena kita sungguh-sungguh melihat Tuhan
yang menampakkan diri di dalam Ekaristi Kudus. Kalau Paulus mengalami penampakan Tuhan di Damsik, kita juga mengalami penampakan Tuhan setiap kali kita merayakan Ekaristi Kudus. Di sanalah Tuhan sementara memanggil kita menjadi pewartanya. Mari ikut Tuhan dan percaya, yakin bahwa di dalam Tuhan ada kepastian dan ada jaminan hidup yang kekal. Tuhan memberkati kita sekalian.